Dia punya menantu Zainab. Zainab ini kepingin juga. Lalu datanglah Mamat suatu malam. Datang. Mamat ngelihat Zainab setengah bugil. Lalu Muhammad berbalik ke belakang. Subhanallah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubi ala dinik. Wahai yang menggoncangkan hati. Maksudnya ya Allah yang menggoncangkan hati. Selamat pagi. Terima kasih untuk setia dengan channel ini, channel edukasi, agar saudara kita yang sedang berpuasa ini kita buka otaknya, pikirannya, memahami sejarah dan perjalanan dunia ini. Kenapa dunia ini kacau? Kenapa dunia ini ribut dan berantem? Itu kita harus tahu sejarahnya. Muhammad meninggal pada tahun ke-11 Hijriah, umur 62 tahun. Tetapi suku-suku Yahudi sudah habis semuanya. Nggak ada lagi. Tinggallah anak-anak mereka, istri-istri mereka. Lalu dibagilah istri-istri orang Yahudi itu untuk menjadi istri orang Arab, sahabat Nabi semuanya. Sudah selesai, sudah nggak ada lagi setelah itu. Karena dalam semalam itu Muhammad bisa menggorok leher orang Yahudi itu 900 orang mati dalam semalam. Muhammad juga ikut mengacungkan pedangnya untuk mematikan orang-orang itu. Habis semuanya. Sehingga ada sahabat yang menulis dalam hadis, tidak ada suara yang memilukan, yang menyedihkan pada malam hari itu, kecuali suara teriakan orang-orang yang lehernya putus dengan suara nyawa kematian itu. Ngek. Ngek. Habis. Habis mati. Labang Mamat ini luar biasa loh kejahatannya. Dan inilah yang disembunyikan Muslim Indonesia. Itu kiai-kiai ini. Wah, jahat sekali. Nggak pantas Muhammad ini. Nggak pantas jadi nabi. Nabi macam apa begitu? Lo Yesus menyembuhkan orang, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Yang mati pun bisa hidup kembali. Mukjizat Yesus Kristus itu. Mamat. Orang hidup dimatiin. Nah kalau begitu juga saya bisa jadi nabi. Orang hidup dimatiin. Apa penonton nggak percaya saya bisa matiin orang? Tunggu setelah siaran ini kalau nggak percaya. Abi, saya nggak percaya kamu bisa matiin orang. Nggak percaya lagi. Saya bisa. Muhammad itu begitulah kelakuannya. Raja Salman nggak perlu marah dong. Orang-orang Arab keluar dari tanah Israel. Kalau mau begitu. Kalau otak model Bang Mamat itu kita pakai, logika Bang Mamat kita pakai, seluruh orang-orang Arab di Palestina keluar. Jadikan semuanya pengungsi. Apakah Muslim Indonesia mau menerima orang-orang Palestina itu? Dibawa kemana ke? Masih banyak pulau kosong di Indonesia ini. Gak usah dibawa ke Amerika, Australia, Eropa kalau mengungsi. Tapi mana ada negara muslim mau menerima saudara muslimnya yang mengungsi? Tidak ada, bohong semuanya. Majelis ulama itu
Itu majelis mukamat itu. Perbaiki dong mentalitasmu itu, hai Muslim Indonesia. Kosongin Pulau Kalimantan berapa kabupaten untuk menerima itu Palestina supaya nggak ribut. Itu majelis ulama itu nggak usah boykot Palestina. Akalan cari donasi loh, Anwar Abbas nggak usah ngaku-ngaku ini itu. Mari kita jihad ke Palestina, membela saudara kita Muslim Palestina. Itu bukan perang agama, itu perang yang dibuat oleh otak-otak bodoh, otak jorok pemimpin mereka yang mau menari-nari, mau senang-senang di atas donasi seluruh dunia. Bikin donasi itu, ayo kita ini kirimkan pemuda-pemuda kita. Itu kata Majelis Ulama Indonesia, MUI, difotolah orang-orang yang mau pergi ke sana. Pergi siapa? Siapa yang pergi? Siapa pula yang mau? Pergi aja lu Anwar Abbas. Ternyata kamu itu teman saya dulu. Baru saya dikasih tahu sama teman saya di Solo bahwa Anwar Abbas itu teman kita. Dasar congkak lu. Otak apa yang kamu pakai itu? Jadi bagaimana kita punya pemikiran yang benar, jangan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Pakai aja uang itu, uang sertifikat halal haram itu. Jangan lagi minta-minta donasi. Nah, sebentar lagi Adi Hidayat, Ustadz Somad kayak begitu tuh mengumpulkan donasi untuk membantu orang Palestina. Nggak pernah terjadi, dan kamu kalau punya uang dari Indonesia, kamu nggak tahu nomor rekeningnya. Tipu-tipunya ini loh yang hebat itu orang Arab ini. Turunan Bang Mamat ini. Jadi serentak mereka dengan berbagai macam cara mereka mengumpulkan dana. Emangnya perang bambu runcing. Kamu kirim pemuda Indonesia ke sana. Sampai di sana ya kena bom curah. Bom curah itu kayak hujan turunnya itu. Pecah di udara, kemudian orang nggak bisa menghindar dari bom itu. Yahudi punya. Dan orang Arab nggak akan mampu melawan Yahudi sampai kapanpun sekarang ini. Jangan coba-coba. Jadi tolong ya, Anwar Abbas jangan coba-coba mancing di air keruh. Upayakan sekarang ini tenangkan umat kadrun itu untuk tidak melakukan kegiatan yang bodoh. Dan jangan membohongi umatmu. Sebenarnya orang Islam itu pintar, tetapi akalnya, otaknya nggak dipakai. Itu sudah berjalan berabad-abad itu. Dibodohin dengan agama, dibodohin untuk memperbanyak bacaan. Allah, ayo, ya, yo, yo. Ayo baca 1000 kali. Ya habislah otaknya itu hanya untuk
hanya untuk membaca 33 kali ngulang-ngulang, habis waktu. Lalu dikatakanlah betapa alimnya orang itu karena komat kami. Sana kerja sana, nyangkul. Sampai begitunya ini bangsa. Jadi Islam itu dibuat capek hanya untuk mengulang-ulang bacaannya. Diulang-ulang bacaan. Istighfar. Nabi Muhammad itu dalam sehari dia beristighfar 70 kali. Istighfar. Nah, pengikutnya sekarang bagaimana ngelawan, melebihi istighfar Bang Mamat. Istighfar 1000 kali. Fatihah 1000 kali. Ya komat kamit lah. Otaknya nggak jalan. Bulan Ramadan, baca ini, baca itu. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddusung. Diulang-ulang terus. Supaya menjadi orang takwa. Takwa kakek lo. Nah, ini yang mau saya ajak umat Islam tuh berpikir. Jangan kayak begitu terus. Raja Salman tidak perlu marah lagi kepada Israel. Ambil itu orang-orang itu, bawa ke negeri kamu. Nggak usah lagi tinggal di tanah Palestina, itu punya Yahudi. Al-Quran bilang begitu. Kemarin ada siaran saya sebutkan ayat-ayatnya bahwa Palestina itu punya Yahudi. Sejak zaman Musa, Al-Quran ngomong kayak begitu. Quran surat kelima ayat 21, mulai dari ayat 20 sampai ayat 21. Wahai kaumku, kata Musa, masuklah ke tanah perjanjian itu dengan aman, selamat, nyaman. Dan jangan melihat ke belakang. Maju terus, kata Musa. Al-Quran yang ngomong. Yang ngomong Al-Quran. Jadi orang Islam harus keluar dari tanah itu. Atau tunduk kepada pemerintah Israel. Jangan ngelawan. Ribut melulu. Nggak boleh ribut dong. Bikin gara-gara terus. Itulah yang dilakukan oleh mereka selama ini. Kemarin juga saya bikin. Sebenarnya Palestina itu bukan nggak bisa merdeka, bisa sekali merdeka. Tetapi mereka ini selalu ributin. Sudah disepakati begini. Nanti ribut lagi itu Yahudi. Ribut lagi Arabnya maksud saya. Mereka ribut terus. Sudah berjalan bertahun-tahun. Bukan bertahun-tahun, udah berabad-abad. Kelakuan Arab ini luar biasa. Cari perkara terus. Seperti Habib Rizik lah, itu turunannya itu. Itu cucu Bang Mamat itu, Habib Rizik itu. Nggak ada masalah dipermasalahkan. Gara-gara ada penunggangnya, bohirnya. Oh, dia gerak lagi, uang bagi-bagi, nasi bungkus. Itulah kelakuan
Bang Mamat itu seperti Bang Toyib Habib Rizik. Kelakuannya sama. Begitu terus. Mantu ditidurin. Dikawinin tuh mantu. Sebentar ya. Dia punya menantu Zainab. Nah, Zainab ini kepingin juga ini. Lalu datanglah Mamat suatu malam, datang. Mamat ngelihat Zainab setengah bugil. Lalu Muhammad berbalik ke belakang, subhanallah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubi ala dinik. Wahai yang menggoncangkan hati, maksudnya ya Allah yang menggoncangkan hati, buatlah hatiku tetap kepada agamaku. Maksudnya jangan sampai ini gitu. Muhammad pulang karena Zaid nggak ada. Zaid nggak ada. Lalu diceritakanlah oleh Zainab kepada suaminya Zaid bin Sabit, Zaid bin Harithah, bahwa Bang Mamat tadi datang dan dia bilang, wahai yang menggoncangkan hati karena aku dalam keadaan setengah bugil, katanya. Nah, Zaid mendengar kalimat itu sudah gak enak hatinya kepada istrinya ini. Tetapi dia masih cinta karena Zainab itu cantik, bahenol. Bertemulah besoknya sama Muhammad. Wajib alaika an tutallika zaujatak, kata Bang Mamat. Lalu kamu harus menceraikan istrimu. Jawab Zaid, kaifa ana utalliqaha wa ana hibbuha? Bagaimana mungkin saya menceraikan istri saya? Saya masih mencintai dia. Nah, Bang Mamat bilang, la, oh enggak, ana nabi, saya ini nabi. Wajib alaika an tutalliqa zawjatak. Kamu harus menceraikan istrimu. Turunlah ayat Quran surah ke-33 ayat 37. Semua kiai pasti tahu, tetapi disembunyikan cerita Bang Mamat ini. Menurut hukum Arab jahiliyah tidak boleh mengawini janda mantu anak angkat kita, haram. Tetapi Muhammad tidak kalah akal. Dia mengatakan bahwa anak angkat itu bukan anak. Dulu Zaid ini Zaid bin Muhammad. Tapi setelah, karena dia kepingin sama menantunya, bukan Zaid bin Muhammad lagi, tapi kembalikan ke nama bapaknya, Zaid bin Harithah. Inilah akal Muhammad, karena dia tertarik dengan menantunya. Dan turunlah ayat itu untuk mengatakan bahwa tidak boleh sebenarnya menurut hukum Islam mengawini istri anak angkat, yaitu menantu sendiri. Nah,
Siangnya Zaid menceraikan istrinya, Muhammad malam itu juga masuk ke kamarnya Zainab binti Jahsy. Kata Zainab, ini kenapa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Karena Muhammad langsung minta tidur. Oh, sudah turun ayat kepadaku. Kata Muhammad, sudah turun ayat kepadaku, yaitu surat ke-33 ayat 37 tadi. Inilah perkawinan Muhammad tanpa wali dan tanpa saksi. Dan tidak ada mahar. Maharnya ya begini-begini langsung. Semua ulama, semua siapapun itu berbicara tentang ini. Dulu ya saya tahu, nggak saya omongkan karena risih mengomongkan itu. Risih, nggak enak. Apalagi saya dulu tuh pencinta Islam sekali. Tapi ini luar biasa cerita dan kisah Muhammad ini. Haleluya. Saya tinggalkan Islam karena masih banyak lagi yang akan saya bongkar ini. Tetapi ayat yang saya baca tadi, surat ke-33 ayat 37 itu ya nggak boleh dihapus. Karena ini sejarah Bang Mamat, menguntungkan saya di dalam penginjilan saya. Bahaya sekali untuk mengikuti cara Bang Mamat itu. Nah, saudara-saudara, saya kembalikan lagi kepada Majelis Ulama Indonesia, jangan ribut, jangan marah. Sejarah Nabi Muhammad itu adalah sejarah kelam dan penderitaan orang Yahudi dan orang Kristen di kota Madinah. Sampai hari ini orang Yahudi dan orang Kristen itu nggak ada di Mekah lagi. Di Arab Saudi itu nggak ada. Ya paling yang datang aja. Yang datang bisnis aja ke sana itu. Dan nggak boleh masuk ke dua kota besar itu, Mekah dan Madinah. Ada batasnya. Orang Kristen nggak boleh nginjak ke situ. Jadi begitu saudara-saudara. Muhammad itu mengerikan. Muhammad itu nabi yang dikatakan nabi suci. Itu buatan zaman belakangan ini. Muhammad itu nabi suci. Teladan. Bahwa Muhammad itu nabi teladan. Teladan apa? Ya memang teladan. Mengganggu orang ibadah, gereja dibakar. Itu memang ada teladan dari Bang Mamat. Mamat ini perusak zaman. Ya, anak-anak saya Saddam Hussein yang nggak usah dengar lah omongan saya. Mamat ini sangat bahaya sekali kalau diajarkan terus. Coba ada nggak ini? Mana majelis ulama itu yang katanya saya gila katanya. Harus tes kewarasan. Harus dites. Nabi Muhammad itu yang harus dites otaknya.
baru saja memenangkan perang. Lalu ada 2 orang sahabat Ansor mempertanyakan cara membagi harta rampasan perang itu. Kok lebih banyak untuk keluarga Nabi daripada orang Ansor yang sudah banyak yang meninggal dunia dalam peperangan. Sedangkan kami juga membela habis-habisan. Ketika sahabatnya sendiri, keluarganya sendiri ikut berperang, malah lebih banyak dia dapat. Karena begitu, karena ngomong kayak begitu, 2 orang yang provokator dari sahabat orang Ansor itu adalah orang Madinah asli. Muhajirin itu adalah orang dari Mekah pergi ke Madinah, itu muhajirin. Nah, Ansor ini tadi yang mempertanyakan kebijakan Muhammad di dalam membagi harta warisan. Marah Muhammad, 2 orang langsung ditebas malam hari itu lehernya. Supaya nggak ada bunyi lagi. Sahabatnya sendiri ditebas lehernya oleh Bang Mamat itu. Jahat sekali ini orang. Makanya itulah, tolong baca sejarah ya, saudara-saudara itu baca sejarah. Siapa yang melawan ini, yang bisa melawan omongan saya? Jadi saudara-saudaraku yang Muslim, kalau Anda mempertanyakan kekacauan Indonesia ini, sumber malapetaka itu adalah ajaran Bang Mamat ini yang sedang dimasukin Habib Rizik, manas-manasin itu. Ya kalau Ustadz Firanda itu, Somad itu sebenarnya nggak ada gunanya. Cuma cerita itu, jawab begini, bagaimana kalau kumur-kumur, gitu. Boleh nggak? Gitu. Boleh nggak bulan puasa sebelum ini, tetapi kita batalin dengan begini-begini gitu. Ngeces dulu sama istri, boleh nggak? Loh, kalau saya mah boleh. Dulu juga sebelum ini saya ajak istri saya almarhumah, ayo kita batalin dengan ini. Tapi istri saya itu ya orang Jawa, ya mau juga lama-lama. Jadi batalin puasa dengan begituan. Walaupun saya ulama Muhammadiyah, pemimpin Muhammadiyah, tapi saya melawan itu. Cerita begitu, lah orang yang ditahan-tahan itu nggak usah pakai buka puasa dulu, tapi buka puasa tidur dengan istri. Orang sudah waktunya. Masalahnya kalau suami istri melakukan seksual sedang lagi puasa, itu haram. Haram, dosa besar. Dosa besar bagaimana sama istri sendiri? Dosa besar itu apa yang dilakukan Bang Mama dengan Maria Kibeti gitu. Itu dosa besar. Nah, ini istri sendiri, masa nggak boleh? Nah, kalau membatalkan puasa dengan nunggangin istri pada siang hari, wah, dosanya berat sekali. Dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi puasa kalau nggak mampu, dia harus membagi makan kepada 60 orang fakir miskin. Kalau saya mah bagi aja. Fakir miskin 60. Berapalah. Kan lebih murah daripada puasa 2 bulan berturut-turut. Apa nggak ngaco, apa nggak teler kita. Bisa-bisa somplak otak kita itu. Tapi itulah aturan Bang Mamat. Nah, sekarang ini bagaimana kita membatalkan puasa dengan tidur dengan istri. Sudah azan maghrib. Oh Bang, apa kabar? Apa kabar?
Apa kabar? Apa kabar? Ah, itu maghrib. Gitu. Masa nggak boleh wik-wik? Boleh, saya dulu boleh. Ustadz Firanda, Ustadz ini ribut dengan itu. Ngapain tuh ributin, bego? Nah, ajaran kayak begini, boleh, biarin saja ribut mereka itu. Ustadz Muhammadiyah ribut, Firanda ribut, yang Wahabi ribut, Ikhwanul Muslimin ribut, Nahdlatul Ulama ribut, Muhammadiyah ribut. Ributlah masalah begitu, bego. Bukannya meribut bagaimana membangun Indonesia ini. Ribut mau demo. Nah, inilah yang mau saya edukasi kepada saudara-saudara saya Muslim ini. Nggak usah lagi mikir itu. Bagaimana kita membangun bangsa ini. Lu mau puasa, mau sholat kek. Sholat kena ora sholat kena. Sing penting ono anune. Orang Jawa itu. Salatullah salamullah ala rasul habibillah Allah salamullah salat kena ora salat kena sing penting ono anune. Gitu kok ribut aja. Awal puasa ribut. Yang NU duluan, Muhammadiyah belakangan. Muhammadiyah duluan, NU belakangan. Itu memulai awal puasa. Nanti Idul Fitri, rame lagi itu. Hanya mau Idul Fitri. Bilang hari ini, yang lain hari esoknya. Hanya sama-samain saja dengan pemerintah. Apa susahnya sih? Karena Nabi Muhammad itu bilang haram, dosa besar, Idul Fitri. Kita harus lihat bulan. Jadi ada yang hisab. Hisab itu menghitung bulan berdasarkan pergerakan bulan. Ada ru'yah, lihat bulan. Jadi nungguin bulan itu. Nggak usah ribut ke itu, dol. Bagaimana kita membangun Indonesia toleransi dan damai. Lu mau sholat, mau kagak, masa bodoh. Tinggalkan keributan masalah Islam ini. Karena ini keributan mulai dari Arab Saudi, Pakistan, Afghanistan, Malaysia, Indonesia. Ribut hanya begitu. Nah, kita harus buang itu budaya kejahatan yang dilakukan oleh agama itu. Inilah penjajahan agama. Jadi Indonesia ini dijajah oleh otak pikiran agama Arab. Bayangkan, siapa yang tidak memilih sesama muslim, siapa saja yang memilih kafir, maka mayatnya tidak akan disolating. Takut semua orang Jakarta milih Anies Sontoloyo itu. Anies itu nggak ada apa-apanya, saudara. Nggak bisa kerja. Rusak itu orang. Turunan Arab. Turunan Bang Mamat itu. Karena hanya menggedein itunya saja. Pakai obat pembesar. Membesarkan robil kelamin. Rahmatan lil kelamin. Itu saja yang dipikirkan Arab itu.
Haleluya. Majelis ulama jangan macam-macam, nggak usah ribut. Raja Salman jangan memerangi Yaman lagi. Karena Yaman itu sudah banyak menderita. Ada 2.500 Yaman lari ke Indonesia jadi pengungsi. Ya. Terima kasih saudara-saudaraku yang sudah memperhatikan video saya. Ini untuk menjawab saudara-saudara Kristen yang ribut. Abi Ibrahim itu nggak usah masalahin agama lain. Saya serang Islam supaya otaknya terbuka. Nanti kita yang susah, orang Kristen yang susah. Sudah berapa ribu orang Kristen mati dibom, dimatiin sama mereka itu. Sudah berapa gereja yang dirusak sama orang Islam ini. Ya, saya juga menyerang orang pendeta yang nggak benar. Saya serang habis. Saya serang pendeta-pendeta itu yang tidak benar. Tetapi saya sudah berjanji, hanya satu pendeta itu yang saya musuhin. Sok suci. Saya juga bukan orang suci, tapi nggak sok suci. Saya ngomong apa adanya.